Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat ke-96. Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlul qura, dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, la fatahna 'alaihim, pasti kami akan bukakan atau kami akan limpahkan kepada mereka barakat, berbagai macam keberkahan dari langit dan bumi. Walakin, tetapi ternyata kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa akhadnahu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bapak dan Ibu, melanjutkan kajian kita hari Minggu pagi yang lampau tentang barakat. Barakai anak nakini, barakai bini baru, barakai cincin, barakai. Jadi apa yang disebut dengan barakat? Barakat. Kalau bahasa Arab barakai, bahasa Indonesia berkah. Secara bahasa, berkah itu artinya, dan diperluas maknanya, sesuatu yang mantap, kokoh dalam kebajikan, sesuatu yang melimpah dan beraneka ragam serta bersinambung kebaikannya, faedahnya, manfaatnya, gunanya. Maka itu sudah dapat dikatakan barakah. Barakah jamaknya barakat. Baik, bermanfaat, berfaedah, berguna. Bisa dipakai, senang kita mendapatkannya, memperolehnya, memakainya, namanya barakah. Namanya barakah. Maka kemudian berkembang artinya. Kemudian Nabi SAW di antara petunjuk beliau dan apa yang beliau baca adalah kalau beliau menghadiri pernikahan, maka diajarkan kepada kita doa barakallahu laka. Kan ini kaji kemarin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu salah satu doa pengantin. Barakallahu laka,
semoga Allah memberikan berkah kepada kebajikan, manfaat, ketenangan, kebahagiaan. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atas pernikahanmu, supaya pernikahanmu langgeng, abadi, damai, tentram, samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Aman-aman saja, rukun saja, sehia sekata, satu hidup satu mati. Nah mungkin kedua-duanya sudah mati. Itu barakah. Jadi barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan berkahnya. Itu memberikan kebajikan, kemanfaatan, termasuk kebahagiaan, ketenangan kepadamu. Wa baraka alaika. Semoga Allah mencurahkan atas pernikahan ini kebajikan atau kebahagiaan atau kerukunan. Karena keberkahan itu adalah mantapnya suatu kebajikan. Subutul khair, mantapnya kebajikan itu. Wa jama'a bainakum, dan semoga Allah menghimpun, mempersatukan kalian berdua fil khair, dalam kebajikan. Itu doa Nabi. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis lain, bagaimana supaya sesuatu itu berkah? Sesuatu itu supaya berkah, salah satunya kita berdoa, mohon keberkahan. Bagaimana supaya pernikahan itu berkah, perkawinan itu berkah? Kita mohon keberkahan. Kita langsung atau orang yang memohonkan agar dia diberi keberkahan. Karena rumah tangga itu bersatunya dua orang yang selama ini tidak kenal, dua orang yang berbeda jenis bersatu. Kita mohon persatuan mereka mendapat berkah, ada kebajikan, ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada kedamaian dalam rumah tangga. Wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah menghimpun kalian dalam kebajikan. Itu doa. Dan dalam beberapa riwayat begini, Rasulullah SAW itu mengajari kita juga, kalau ada orang yang memberi kita makan, menghidang sesuatu makanan, atau mengantarkan makanan, maka kita diajari membaca Allahumma barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, berkahilah untuk mereka fima razaqtahu, pada apa saja yang telah Engkau beri rezeki mereka. Artinya rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada mereka, ya Allah, berkahi agar rezeki itu berakat, rezeki itu baik, bermanfaat, berfaedah, senang dan tenang dalam makan rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada mereka. Jadi kalau kita disuguhkan makanan, dihadiahkan makanan, atau dihidangkan kepada kita makanan, doa untuk orang itu kepada Allah. Allahumma barik lahum fima razaqtahu. Ya Allah, berkahilah mereka ini pada apa saja yang telah Engkau rezekikan kepada mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahu waghfir lahum warhamhum. Ampuni dosa mereka dan rahmati mereka. Sebagian orang ketika diberi makanan, makasih ya, itu payah-payahnya balik-balik lah, dia susah-susahnya naik. Nabi justru memohonkan kepada Allah agar orang yang beri itu diberi berkah. Jadi kalau makasih yo nih balik-balik mana itu sebanyak mana buat di sini nih mau
Iya, itu ya basa-basi. Tetapi yang paling penting, rezeki yang mereka peroleh itu berkah, dan apa yang mereka kasih kepada kita adalah bersumber pada rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah atau rezeki yang halal. Cara memperolehnya dengan cara yang halal, sehingga dimakan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan, dan diberikan juga berkah. Nah, kita simak lagi doa tadi. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah mereka yang beri rezeki memberikan makanan ini, atau menghidangkan atau menjulurkan makanan ini, beri berkah pada rezeki yang telah engkau kurniakan kepada mereka. Satu, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Yang kedua, waghfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Ampuni dosa mereka sehubungan dengan apa yang mereka kerjakan, termasuk apa yang mereka usahakan dalam rangka mencari rezeki. Bisa jadi ada pelanggaran, kesalahan, kekeliruan untuk dalam rangka mencari rezeki, maka ampuni dosa. Warhamhum, rahmati mereka, curahkan rahmatmu kepada mereka, rahmat spesial, rahmat khusus. Sebab orang yang suka memberikan rahmat kepada lain, kasih sayang, nanti Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada orang itu. Itu yang kedua. Jadi berkah itu bisa diperoleh salah satunya dengan doa. Datang ke rumah pengantin, barakallahu laka wa barakalaik, barakallahu laka wa barakalaik, wa jawaban kama fil khair. Itu salah satu doa. Ketika kita dihidangkan makanan, doa lagi, minta berkah. Kalau awak kan penting, semoga berkah ya, semoga berkah. Lebih baik bagus-bagus saja kita baca. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Rasulullah itu kalau ada anak yang nakal dibawa oleh orang tuanya, kemudian dimintakan doa kepada beliau, anak yang baru lahir atau yang kecil-kecil, fayada'u lahum bil barakah, yang beliau mintakan kepada Allah agar anak itu dikaruniai berkah, keberkahan hidup. Begitu juga kalau kita atau bil barakah minat tamara, kalau dibawakan orang kepada beliau buah-buahan yang baru saja dipanen, buah pertama, buah pertama yang baru dipanen, beliau doa bil barakah, beliau doakan kepada Allah agar itu menjadi berkah. Beliau ucapkan, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah karuniakanlah berkahmu untuk kami di Madinah ini, di kota kami ini. Wa fi thimarina, dalam buah-buahan yang telah kami panen ini. Wa fi muddina, dalam takaran mud kami. Wa fi sa'ina, dalam sak, ukuran sak kami. Barakatan ma berkah, berkah di atas berkah. Itu doa Nabi. Kemudian setelah beliau doakan, yu'tihi asghar min yahduru min walidayhi, beliau berikan siapa saja yang hadir di situ yang beliau dulukan untuk anak-anak. Jika beliau dibawakan sekeranjang korma, misal, kalau kita jambu, misal, limau, dan duku dibawa ke rumah awak, atau dihadiahkan, itu panen pertama mereka, ya doakan kepada Allah. Apa yang didoakan kepada Allah agar itu diberkahi, buah-buahan itu diberkahi. Di samping itu, setelah didoakan kepada Allah, kemudian beliau bagi-bagi kepada anak-anak seketik surat, agar pun berkahnya berkembang. Itulah cara Allah untuk memperoleh berkah, memperoleh berkah.
Kemudian di samping itu, sebelum kita menjawab tentang kalau bahasa awak barakai anak kini, barakai bini nak kini, barakai rumah nak kini, barakai keren kini, barakai sano, barakai sano, barakai sano, barakai sejak cincin baru kohan, sejak bagalang baru kohan. Baik, sebelum itu kita jelaskan atau kita terangkan nama barakah. Jadi yang tadi barakah bisa dikatakan kebajikannya melimpah terus menerus, ada faedah, ada manfaat, ada guna, tenang, bahagia, senang. Jadi barakah itu luas pengertian. Jadi kalau orang mengatakan semoga berkah, berarti dia berdoa semoga Allah memberikan berkah sehingga dia bermanfaat, berguna, menjadi ketenangan memakainya, mempergunakan. Berkah itu atau barakah datangnya tidak dari arah yang seringkali diduga, dan kita terkadang tidak dapat meraba dan merasa berkah itu sumbernya datangnya dari mana. Tidak tahu. Karena barakah itu bukan berarti banyak. Banyak belum tentu berkah. Sedikit belum tentu tidak berkah. Dalam suatu makan, kalau ada namanya bajamba, makan bajamba. Di kampung-kampung ketika ketika barale di kampung-kampung atau menaiki rumah baru atau syukuran atau perkataan kaji lah. Biasanya kan masih ada di kampung-kampung itu makan bajamba, makan bersama-sama. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu melarang orang-orang makan bajamba itu tangan liar, tangan caman, liar tangan terkian kembali. Bahkan beliau melarang menyuap itu dari arah tengah, ambil tangan, larang. Al-barakatu tanzilu wasalat ta'am. Berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafadaihi, makalah di pinggir-pinggir, di pinggir-pinggir talam. Wala ta'kulu min wasati, jangan makan dari tengah. Itu terlalu berkah. Coba makanan. Kok makan seorang, kok makan bersama, kok makan berdua, makalah di pinggir-pinggir. Kalau orang lain bagi siswa saja, mereka itu makan bajamba akan tetapi mereka lari keluar. Tidak mau mereka mengambil justru makanan nala di tepi piring itu, mereka tidak mau menyuap di tengah piring, justru lari keluar. Tidak para orang pandai ini makan mereka. Inilah ada ajaran di negara siswa-siswa. Di benar ada anak kecil yang makan tangannya lihat beliau tingkat, dia gulam. Anak bacalah bismillah, makan yang dekatnya. Jangan tangan jalan-jalan. Sebab berkah itu turun dari arah tengahnya. Apa berkah? Kebaikan makanan itu, keberkahan makan itu, kenikmatan makan itu. Sehingga makan yang kita makan itu menjadi sehat kita. Kalau soal menjadi bagian berkah, itu berkah makanan. Beliau juga mengajarkan kepada kita dalam kitab Sahih Muslim lah. Amara Rasulullah SAW bila'kil aswabi' wa sahbah. Beliau menyuruh
menjilat jari. Bila perlu piring. Bukan menjilati. Menjilati berbeda dengan menjilat. Kalau menjilati, itu menjilati. Ambil piring, menjilati piring, itu menjilati. Laqil asabi itu, tangannya dipakai itu kan tidak semua Rasulullah. Kalau makanannya padat, berarti tidak jadi. Dia tidak jadi. Tiba di makanan, tiba di roti, tidak jadi. Karena tidak perlu banyak jari. Nampak sama lupu, camuk, tidak jadi saja. Sehingga kalau ada sisa makanan di situ, beliau perintahkan bilaqil asabi', menjilati sisanya. Jilat. Tidak sampai itulah itu bagi mangkuk. Itulah itu. Ini masalah. Rasulullah itu kan tak laku. Tak laku. Menjilati sisa makanan. Kalau makan itu pakai kuah, baru pakai alat. Kan kalau ada kurang katanya tak sunnah, bulan tidak pakai alat tidak sunnah. Saudara hanya makan kolak. Tiba jadi kolak. Makan sano, nggak bisa. Ini ada kalanya 3 jari, ada kalanya dengan tepok soalnya. Ada kalanya pakai alat. Pakai alat. Nah, sisa makanan yang ada di tangan atau di alat atau di piring itu kita jilat. Sisanya ambil. Jadi mengambil itu begini, bukan berarti piring keluar sini. Sisanya ambil. Kenapa begitu? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kamu itu kan tidak tahu di makanannya manakah yang mengandung. Bisa jadi yang sisanya di sini. Bisa jadi yang sisanya di pinggan, dicipir. Tidaklah tahu cipir, di piring. Kami pinggan namanya cipir. Bisa jadi di situ. Atau di yang dimakan yang terbuang pungut. Nabi kan suruh pungut makan yang terbuang. Kenapa bisa jadi itu berkah yang terbuang? Yang kumuhnya yang kumuh, yang kotornya buang, yang baiknya ambil. Di tangan, di sendok, di piring atau yang terbuang ambil. Cuma caranya adalah menampilkan cara orang udik. Biasa saja menjilat sisa-sisa. Bahkan dalam apa sunnah boleh orang lain menjilat. Pembantu kita atau istri kita boleh saja jilat sisanya. Kalau sini nggak ada sisa makanan, nggak ada sisa makanan di sini. Di sini sampai ke situ makan tuh ragu. Alasannya apa? Innakum la tadruna. Kamu kan tidak tahu. Fi ayyi ta'amikum al-barakah. Di makanan kamu yang manakah yang ada berkahnya. Bisa jadi yang terjatuh itu. Bisa jadi di sisa makan yang tinggal di piring itu. Bisa jadi yang dekat menempel di tangan atau di alat itu. Di samping jangan mubazir. Itu berkah. Apa berkah? Bisa jadi disitulah terletak manfaatnya, faedahnya, gunanya. Di situ kebajikannya ada. Kita tidak tahu. Karena kebaikan itu, berkah itu kita tidak tahu sesuatu yang mana yang berkah, mana yang tidak berkah. Nah, dalam satu hal pernah beliau
sahabat-sahabat mengadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan sebagai sahih. Satu kali begini, para sahabat-sahabat ini mengadu Rasulullah, inna na'kulu wa lan nashba, kami makan tapi tak kenyang. Kami makan tapi tak kenyang. Kata beliau, fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin, barangkali kalian makan berpisah-pisah barangkali. Cik. Kau melarian. Sehingga kalian berpecah-pecah barangkali. Naam, ya Rasulullah, kami makan berpecah-pecah, berpisah-pisah. Begini, fajtabi'u ala ta'amikum, kumpulkan makanan kamu itu. Makan bersama-sama. Kalau makan berjamaah, makan bersama. Makanan untuk dua bisa untuk hampir, bisa selepat. Satu bisa untuk dua. Makalah wadhkuru smallahi alaihi, sebut nama Allah ketika makan bersama itu, yubarak lakum bi, nanti akan diberkahi makan. Jadi makan bersama itu berkah. Bisa berkah makan bersama. Itu tiba di makanan. Jadi kaji kita itu kan makan kalau ibaratnya makan sebab itu kaji kita berkata. Nah, mari kita balik barakah, bahasa itu barakat. Nah, pertama semoga barakat, barangkali itu bisa dimasukkan ke doa. Semoga itu kan harapan, raja. Kita berharap sesuatu itu ada berkahnya, ada baiknya, ada faedahnya, ada manfaatnya, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Semoga barakat, yo. Tapi adalah bahasa kita, kok barakat sanu, barakat sanu. Barangkali barakat sanu, kok makasihnya lantaran karena sanu. Kok barakat pertolongan sanu. Bisa jadi makasihnya lantaran atau karena sanu menolong, membantu. Barakat sanu. Kau barakat yang ini, barakat yang ini. Rupanya barakat yang ini. Kau bini dan bola kau. Nanti banyak singnya, nanti bercerita tak barakat. Kau barakat bini yang ini. Bisa jadi mami lantaran bed istri baru gini. Kau rasa kinyo berkembang. Bagaimana tu bahasa kata itu? Kalau yang pertama, saya rasa boleh. Semoga berkah. Semoga berkah, berarti doa. Cuma caranya diperhatikan. Cuma kok barakat sanu. Barakat sanu. Bolehkah kita membaca barakat sanu? Kalau makasih barakat sanu lantaran sanu membantu, menolong, boleh. Kalau makasihnya barakat sanu itu lantaran sanu. Sebab sanu ini membantu kita, menolong kita, melapangkan kita, meringankan kita. Bisa. Tapi kalau berkah yang itu justru berkat karena mendapat anugerah tertentu yang hanya Allah saja yang berhak, tidak boleh. Seakan-akan dia membawa berkah, seakan-akan dia yang memberikan berkah. Al-barakatu lillah, berkat itu daripada Allah, berkat itu milik Allah, tidak boleh. Manusia tidak bisa memberikan berkah. Manusia tidak bisa membagi-bagi berkah. Manusia tidak bisa menentukan berkah. Berkah itu daripada Allah. Al-barakatu lillah. Segala macam keberkahan itu milik Allah. Cuma kalau barakat bahasa dalam arti lantaran karena di sebab sianu, kalau barakat dalam arti yang seperti mungkin itu boleh. Pak Ji, boleh sebab kau barakat sanu je kau barakat sanu. Kalau barakat sanu lantaran sanu membantu, menolong, boleh. Tapi kalau barakah yang dimaksud barakah yang tadi memberikan manfaat, faedah, guna, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan atau kebajikan, itu tidak ada hal masalah. Al-barakatu lillah.
Ketika salam itu yang kita minta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semoga berkah Allah juga terlimpah kepada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tiga. Pertama salam. Apa salam? Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan atasmu. Tuhan rahmatullah, juga rahmatullah, dan juga berkah juga. Ketika baca salam itu makanya konten apa itu konten? Nilainya mencapai 30 kalau orang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 nilai. Assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, barakatuh 30 lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jangan sepilih karya baca assalamualaikum sampai selesai. Go. Supaya memang dapat berkah orang itu baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mantap. Kadang-kadang ku misalnya jadi go. Kadang-kadang pada kaji kita kemarin assalamualaikum itu kenapa pintu nunjuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu nama orang. Kenapa orang? Sini. Sini betul. Sini betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu. Seakan-akan assalamualaikum itu 6. Kita balik lagi. Itu berkah. Jadi berkah datang kepada Allah. Ayat yang kita baca tadi menyatakan apa bunyinya? Walau anna ahlal qura, dan jikalau sekiranya bahwa penduduk suatu negeri, negara Republik Indonesia atau Sumatera Barat atau Agam atau Bukit Tinggi atau Depok Kecil, tanah atau tanah? Tanah jual. Memang terjual. Tengah jual, di tengah-tengah terjual. Penduduknya beriman dengan keimanan yang benar. Beriman dengan keimanan yang benar. Wattaqau, bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah, mentaati Allah. La fatahna, pasti. La fatahna, pasti kami akan bukakan dan kami limpahkan atas mereka penduduk itu barakatin, berbagai macam keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi berarti untuk mengundang datangnya berkah di samping doa, maka juga yang paling cepat itu barakah turun. Sehingga kalau negeri sudah diberkati, negara itu aman, tentram, damai, masyarakatnya harmonis, ya, aman, tentram, damai, harmonis, rukun. Suatu masyarakat berarti masyarakat itu beriman dan bertakwa. Makin mantap keimanan suatu masyarakat, ketakwanya, maka barakah makin banyak turun. Karena berkah satu barakat, makin banyak berkah yang datang dari langit, dari bumi. Keberkahan negeri kita, keberkahan yang ada di bumi, iman dan bertakwa. Negara kita orang beriman, orang bertakwa. Kapan? Ketika apel upacara, kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam apel upacara. Tapi dalam kenyataan hariannya kita lihat yang jelas, kalau penduduk suatu negeri beriman dengan iman yang benar, bertakwa dengan sebagai bertakwa, bukan hanya dalam bacaan-bacaan dan ujar-ujar slogan,
betul-betul takwa, berkah tentu. Kalau negeri sudah diberkahi, negeri aman, damai, tentram, imah, lipah, nuh jinawi. Kalau dalam ayat baladun thayyibatun waladun ngam, keberkahan. Keberkahan dari bumi banyak. Itu hasil-hasil bumi dan seterusnya. Itu upaya bagaimana supaya berkah datang. Ada satu lagi ayat ini kan menjelaskan walakin, tetapi ternyata mereka itu tidak beriman dan tidak bertakwa, malahan mereka itu mendustakan ayat kami. Bukan hanya mendustakan, menolak, menentang ayat kami. Menolak, menentang ayat kami, bahkan berupaya menggagalkan syariat agama kami. Ini tidak mengundang berkah, mengundang azab dan siksa. Kalau kita tidak berusaha mencegah ini terjadi, membiarkan orang melecehkan, mendustakan, menentang, mempolok-olok ayat Allah, maka bisa jadi kita bukan semuanya. Walakin kadzabu, dan tetapi mereka itu jangankan beriman bertakwa, malah mendustakan ayat-ayat kami, mengingkarinya, menolak, menentang, bahkan ingin menghapus perda-perda syariat. Ini katanya kita. Ya tunggulah, fa'akadnahu bima kanu yaksibun, kami akan siksa mereka lantaran apa yang mereka usahakan. Kata si Frankie S, Perahu Rekak judul lagunya, Perahu Negeriku. Kalau ada orang berusaha untuk melobanginya, merusaknya, mari kita usahakan dan kita terus-menerus mencegah orang ini. Ada segelintir manusia, orang-orang muda yang semangat ingin begitu, dihasung dan dihasut, dikacak-kacak, keduanya bersemangat untuk menghancurkan, untuk menghentikan Islam yang kita harus cegah. Dia melubai kapal, melubai perahu negeri kita. Jangan sampai retak, apalagi berlobang, nanti karam kita semua. Tidak berkah yang azab, walakin kadzabu, bukannya mereka beriman, bukannya bertakwa, malah mereka kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami. Itu makanya kita tidak pernah, jangan berhenti, terus jangan berhenti mengupayakan bagaimana masyarakat kita, negara kita adalah penduduknya beriman dan bertakwa. Walaupun tidak semuanya beriman dan bertakwa, tapi harus kita banyak yang beriman dan bertakwa. Kemudian ada satu lagi tinggal sebelum kita bubar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi, anugerahkanlah keberkahan kepada umatku, di mana umatku itu berusaha pagi-pagi. Pagi-pagi hari adalah waktu berkah. Siapa yang berusaha, beraktivitas, bekerja, bergerak di waktu pagi-pagi hari setelah salat subuh misalnya, kita kan intishar, fantasyir fil ardh. Pagi-pagi hari itulah waktu berkah, di mana Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat yang berusaha berkah di waktu pagi-pagi. Maka dalam sebagian penjelasan ulama disebutkan, lalu di pagi hariku menutup pintu rezeki, lalu di pintu pagi menutup rezeki. Tidak kita isi waktu pagi, waktu yang fresh, waktu yang segar, waktu berkah, maka luput keberkahan. Nah, di sebagian tempat kita kami nanti buku dan pakai itu di kampung lain. Pagi-pagi itu sampai jam 8 dulu di lapau minum kopi, dulu lapau.
Ya betul lah, nasi kami dan tua-tua laki-laki itu. Kopi ala terem tu lah punya orang mana juga. Sampai yang tujuan sampai delapan, sampai putih atau kopi. Pintu berkah tertutup karena pagi itu mestinya kita bekerja. Cuma betul lah nasi kami laki-laki di rumah nak teridam. Orang sibuk yang anak cucu yang anak tua, awal tersingkir saya kata, kami. Bagaimanapun juga alasannya, tetap itu tidak akan dapat berkah satu hari. Berkah itu di awal. Nabi mendoakan awal kehidupan pagi itu adalah waktu yang berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Paham kita tentang barakah dan berkah. Semoga kehidupan kita senantiasa diberkahi, usaha kita diberkahi, dan apa yang kita lakukan juga mendapat berkah. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.